Tapi yang bisa menyatukan mereka begitu karena mereka sepertinya menghadapi the common enemy, musuh yang sama yang mereka khawatirkan. Itulah Anies Baswedan. Jadi justru dari negatif side-nya, kemesraan itu menunjukkan kecemasan mereka terhadap melambungnya popularitas Anies. Saya dengar misalnya ya di bisik-bisik tetangga, ya intelijen misalnya sudah menangkap bahwa Anies sangat kuat saat ini. Maka segala upaya untuk mematahkan arus perubahan ini, gelombang perubahan ini dilakukan. Kalau berlangsung jujur dan adil, ya kita legowo siapapun yang memimpin. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, itu gawat bagi republik ini. Karena saya selalu yakin, kalau tidak jujur dan tidak adil, maka tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang menang secara tidak amanah itu hanya akan menghancurkan negeri. Itu keyakinan saya, Sobat Era sekalian. Sobat Era sekalian, saya mau ambil satu video ya soal tanggapan Anies dengan mesrahnya Ganjar dan Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Coba kita lihat ya, Anies soal Jokowi mesra bareng Prabowo Ganjar. Saya fokus perubahan ya, saya fokus perubahan dia bilang. Jadi mau dikeroyok nih Anies. Jadi tapi barangkali maksudnya siapa takut gitu ya kalau harus berhadapan dengan mereka juga. Jakarta, CNN Indonesia, calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS di Pilpres 2024, Anies Baswedan angkat suara mengenai kemesraan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ramai belakangan ini. Anies mengatakan dirinya kini hanya fokus menyebarkan pesan untuk perubahan, kemajuan dan keadilan. Saya fokus pada pesan untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk keadilan. Saya fokusnya di situ, kata Anies ditemui usai acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh kami yang digelar Kahmi Jaya Ancol, Jakarta, Kamis 16.03 malam ya. Oke. Kemudian Anies menegaskan ingin mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Ia mengatakan upaya ini dilakukan karena sudah mengantongi tiket untuk maju dalam pencapresan di Pilpres 2024 setelah diusung Demokrat, Nasdem dan PKS, dan mudah-mudahan tidak ada yang mundur ya. Kan dari dulu saya bilang saya mau fokus di situ dulu. Sudah selesai tuh, sekarang partainya sudah, itu yang penting. Kalau itu sudah, sekarang yang penting mengajak masyarakat yuk bersama-sama, kata dia. Prabowo dan Ganjar terlibat mesra bersama Presiden Joko Widodo usai ketiganya hadir dalam acara panen raya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis lalu. Itu mereka bertiga tampak melakukan selfie atau swafoto di tengah sawah. Bahkan belakangan ini mencuat wacana duet Prabowo dan Ganjar usai adanya kemesraan tersebut. Prabowo telah membuat koalisi bersama PKB, sementara itu PDIP sebagai partai yang punya kursi terbanyak saat ini belum juga memutuskan dukungannya di gelaran pesta demokrasi mendatang. Saudara sekalian, oke. Jadi tapi yang jelas memang kita harus melawan upaya-upaya untuk inkonstitusional. Karena coba bayangkan ini prosesnya sudah berlangsung tapi tiba-tiba mobilisasi tetap ada. Dan kemesraan Jokowi, Ganjar dan Prabowo sebenarnya kalau kita adil melihatnya dari dua aspek. Aspek pertama adalah keakraban, bahwa di antara mereka bisa saling komunikasi. Tapi yang bisa menyatukan mereka begitu karena mereka sepertinya menghadapi the common enemy, musuh yang sama yang mereka khawatirkan. Itulah Anies Baswedan. Jadi justru dari negatif side-nya, kemesraan itu menunjukkan kecemasan mereka terhadap melambungnya popularitas Anies. Karena kalau misalnya hasil survei itu benar, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo misalnya, maka tidak mungkin tidak bersaing di antara mereka.
Anies kan selalu tercecer di nomor 3 misalnya. Litbang Kompas bahkan menempatkan Anies cuma 13%, sementara Ganjar 25 atau 26%, Prabowo 18% kurang lebih. Jadi aneh, mereka mengkhawatirkan dengan orang yang elektabilitasnya cuma 13%, sementara mereka kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini menunjukkan hal atau fakta yang sebaliknya. Saya dengar misalnya, ya dibisik-bisik tetangga, ya intelijen misalnya sudah menangkap bahwa Anies sangat kuat saat ini. Maka segala upaya untuk mematahkan arus perubahan ini, gelombang perubahan ini dilakukan. Baik tetap dengan barangkali mempertahankan wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Ya, dan kita lihat nanti kepala-kepala desa ini atau pamong desa ini ngomong apa lagi, maupun dengan mengendorse calon di luar Anies Baswedan atau mengumpulkan semua calon di luar Anies Baswedan kecuali Anies Baswedan yang dilokalisir. Nah, justru sebaliknya itu menunjukkan kecemasan, ya. Jadi begitu saudara sekalian cara membacanya. Nah, tetapi memang diperlukan sebuah pengawalan atau gelombang rakyat untuk memastikan pemilunya nanti berlangsung jujur dan adil. Kalau berlangsung jujur dan adil, ya kita legowo siapapun yang memimpin. Tapi kalau tidak jujur dan tidak adil, itu gawat bagi republik ini. Karena saya selalu yakin, kalau tidak jujur dan tidak adil, maka tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang menang secara tidak amanah itu hanya akan menghancurkan negeri. Itu keyakinan saya, sobat era sekalian. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kemesraan itu menunjukkan bahwa ada kepanikan di kalangan istana mengenai tren elektabilitas Anies. Karena kalau seandainya Anies cuma nomor 3, ngapain khawatir? Toh kalau misalnya Ganjar meleset, maka Prabowo yang akan menang. Tapi ini ketika ada upaya untuk menyatukan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar, itu menunjukkan bahwa Anies makin kuat tren elektabilitasnya. Nah, masalahnya adalah apa pegangannya? Ya pegangannya barangkali salah satunya adalah percakapan di Google. Mungkin kita tidak bisa rely on dengan survei-survei yang mungkin sudah dikontrak dan dibayar mahal. Jadi survei itu tidak sekedar dimaksudkan untuk memotret realitas yang sesungguhnya, tetapi untuk bahan campaign kampanye. Jadi seperti melakukan indoktrinasi bahwa nomor 1 si A, nomor 1 si A, nomor 1 si A, nomor 1 si A. Karena ada yang namanya electoral behavior, ya, voter behavior, bahwa pemilih itu selalu ingin memilih orang yang dianggapnya bakal menang. Jadi kalau misalnya mereka tidak terlalu paham politik, mereka kemudian akan mengikuti saja siapa yang diperkirakan akan menang. Biasanya mereka akan memilih sosok itu. Itu soalnya ya sobat era sekalian. Tetapi apa yang dikhawatirkan dari proses pengeroyokan terhadap Anies ini misalnya. Termasuk juga ketua Bawaslu makin mempersoalkan soal macam-macam terkait dengan misalnya kampanye duluan dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas Anies Baswedan belum menjadi calon presiden. Yaitu bahwa kecurangan pemilu itu takutnya berlangsung secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Dan hulu dan hilirnya sudah dikuasai semua oleh kekuasaan hari ini. Baik pelaksananya, pengawasnya maupun pengadilnya. Itu soalnya. Karena itu kita berharap bahwa harus ada gelombang besar rakyat yang bisa menghadapi ini, melawan ini. Tapi bukan melawan untuk keburukan, tapi melawan untuk kebaikan. Bagaimana menjaga negara ini agar berdemokrasi secara baik, secara bermartabat, dan tidak berdemokrasi untuk misalnya mengalahkan dan memenangkan orang tertentu. Jadi kalau seandainya nanti yang menang itu adalah si A, silahkan sepanjang adil, demokratis, jujur ya. Kalau B juga silahkan. Yang paling penting adalah sosok tersebut kita yakini akan membawa kebaikan. Kalau sekarang belum, kalau indikator korupsi kita dari 40, 38, 34, how come kita mengatakan bahwa negara ini sudah dalam jalur yang baik? Kalau misalnya perbedaan pendapat tidak ditolerir, ya, kritik yang kritis dianggap sebagai misalnya pidana, itu berarti negara kita masih menjadi persoalan, masih menghadapi persoalan. Itu ya sobat era sekalian. Coba kita bacakan. Oke. RH keren, selalu memberitakan info politik dan hukum yang new, khususnya untuk kemenangan capres yang cerdas, jujur, muda dan santun. Insya Allah Anies menang. Gini saudara sekalian ya,
Saya tidak ada persoalan dengan ketiga calon tersebut secara pribadi. Saya kenal Ganjar, kenal Anies, kenal juga Prabowo Subianto. Nggak ada persoalan. Saya hanya meneropong sisi kebaikan bagi negara ini. Yang barangkali berbeda dengan peneropongan pihak yang mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo atau mendukung calon lainnya. Karena asumsi kita kan Ganjar, Prabowo, Anies calonnya. Nah kalau itu saya mengatakan karena saya menganggap pemerintahan ini gagal dengan indikator demokrasi, hak asasi, kemudian konstitusi dan anti korupsi, maka tentu perpanjangan dari rezim ini ya tidak mungkin didukung. Jadi kalau misalnya Prabowo kemudian membawa pesan perubahan, nah barangkali bisa kita dukung. Ganjar membawa pesan perubahan, barangkali bisa didukung. Tapi mereka tidak membawa pesan perubahan, mereka membawa pesan melanjutkan. Melanjutkan apa? Melanjutkan misalnya rusaknya demokrasi, melanjutkan tidak ditegakkannya hak asasi, melanjutkan apa? Kalau hanya melanjutkan pembangunan infrastruktur, kita butuh substrukturnya. Kita butuh penunjang-penunjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang jauh lebih penting, yaitu kita membutuhkan demokrasi, kita membutuhkan penghormatan terhadap konstitusi, kita membutuhkan pemberantasan korupsi yang konsisten, kita membutuhkan penegakan hak asasi manusia, dan tentu indikator lainnya. Misalnya kalau dalam hal ekonomi kita membutuhkan pemerataan instead of pertumbuhan. Jadi intinya adalah kita ingin negara ini baik bagi semua orang, bukan baik bagi segelintir orang saja atau baik bagi pendukung rezim saja. Itu soalnya. Mungkin saya keliru, nggak apa-apa juga. Tetapi mudah-mudahan nanti kita akan lihat ke depan kita dianugerahi pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi one thing for sure saya katakan, pemimpin yang baik itu harus dipilih melalui proses yang baik juga. Kalau prosesnya comberan, maka comberan pula hasilnya, kotoran hasilnya. Tapi masalahnya adalah kita tidak boleh putus harapan. Makanya saya katakan, walaupun comberan saya pun berharap kita masih bisa memunculkan an enlightened leader, yaitu pemimpin yang tercerahkan. Bagi pendukung rezim hari ini, inilah pemimpin paling hebat. Tapi bagi pengkritiknya justru inilah pemimpin yang paling buruk. Nanti kita sejarah akan membuktikan apakah pemimpin hari ini pemimpin yang hebat ataukah pemimpin yang buruk. Ya, nanti sejarah yang akan membuktikan. Karena itu yang paling penting adalah mari sama-sama kita menjaga demokrasi. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Yang paling penting adalah kita menghargai pendapat masing-masing. Jadi saya hargai pendapat yang mengatakan presiden hari ini sudah baik, paling super. Tapi saya juga izinkan untuk mengatakan bahwa kepemimpinan hari ini buruk dari sisi demokrasi, hak asasi, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap konstitusi. Jadi 4 aspek itu. Itu saja Sobat Era sekalian ya. Coba kita bacakan lagi ya. Ada beberapa yang sudah bergabung dan kemudian berkomentar ya. Anies Top Markotov ya. Garis bawahi Ganjar Pranowo itu pro kontra ketika saat warga Wadas ditindas. Dia pernah berkata saat kalau dapat uang mau buat apa, sedangkan warga Wadas ditindas dia kemana. Enggak jelas ini maksudnya apa. Ganjar jualan sembako, Anies jual prestasi, ayo pilih mana. Ya ini membuat pendukung Anies ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda berpolitik secara sehat, baik, santun, buktikan dong ya. Nanti jangan juga terlibat pada money politics ya. Jadi justru harus berani melawan money politics. Tunjukkan bahwa Indonesia itu bisa memilih pemimpinnya tanpa money politics ya. Oke. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan karena begitu luar biasanya usaha segala cara yang dilakukan penguasa untuk menggagalkan Anies melaju menjadi RI 1. Insya Allah Anies Baswedan next presiden. Setelah rezim ini diganti, semoga para koruptor, pejabat korup, para aparat bobrok diproses hukum. Karena
sebagian dari kita meyakini bahwa mereka sedang berlindung di dalam benteng-benteng kekuasaan. Ya, mereka menggaruk uang negara dan berlindung di benteng-benteng kekuasaan. Makanya mereka selalu menginginkan rezim ini terus bertahan, ya. Oke. Semoga pemimpin NKRI esok bisa merubah keadaan lebih baik lagi, mengubah bukan merubah, ya. Rakyat cerdas, politik identitas tidak laku. Oke. Sementara ini yang bisa dipercaya omongannya Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke. Prabowo dan Ganjar melanjutkan memperbesar utang Jokowi. Oke. Jika rezim ini tidak tumbang, bisa dipastikan NKRI akan bubar. Rakyat menjadi budak di negeri sendiri. Umat Islam hanya akan jadi penonton yang terpinggirkan di ruang-ruang sempit yang menyesakkan. Semoga tidak, ya. Bung HR tuh Habib Rizik, ini RH, ya. Buka kasusnya Kanjuruhan, Bang. Gimana yang dihukum kok dibebaskan? Nanti kita akan bahas, ya. Ada lagu juga, ya. Kemudian banyak rekening bank yang sebagai cuci uang recehan tapi dikumpulkan super banyak nilainya, kan menterinya menguasai sistem operasi bank. Ya Allah, semoga Jokowi setelah pensiun pasang visi misi Jokowi bikin koruptor gentayang. Ya, kita bisa menilai, ya, berhasil atau tidaknya secara objektif. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan, ya, mengatakan hal-hal yang baik tentu terhadap pemerintahan ini, achievementnya, tetapi tentu tidak boleh juga dilarang mengatakan hal-hal yang masih kurang, yang perlu diperbaiki, bahkan diubah, bahkan diganti. Itu saja saudara sekalian, doakan sekali lagi acara besok lancar dan tokoh-tokoh yang diundang datang yang paling penting. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.